Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Agustin, NIM A321222001. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai resume yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah Sistem Pemerintahan Daerah yang diampu oleh Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Langsung saja ke resume saya. Yang pertama yaitu jelaskan ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan contohnya. Ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang pertama asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah asas yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Contohnya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pendidikan dasar di daerahnya seperti menentukan kurikulum dan mengelola sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah asas yang memberikan kewenangan kepada instansi vertikal di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di daerahnya. Contohnya, kantor Kementerian Agama di daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keagamaan di daerahnya, seperti mengatur dan mengurus urusan keagamaan. Nah, yang ketiga, asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah asas yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang dibebankan oleh pemerintah pusat. Contohnya, pemerintah daerah melaksanakan tugas pembantuan dalam bidang pertanian, seperti pelaksanaan program-program lingkungan hidup yang dibebankan oleh pemerintah pusat. Nah, apakah pemerintah daerah memiliki cukup kewenangan untuk mengelola potensi daerah sendiri? Iya, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang cukup luas untuk mengelola potensi daerah sendiri, namun masih ada beberapa keterbatasan dan tantangan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya sendiri melalui beberapa cara seperti pengelolaan sumber daya alam, pengembangan ekonomi, dan pengelolaan infrastruktur. Apakah pembentukan daerah otonom selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pembentukan daerah otonom tidak selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah otonom dapat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika didukung oleh kapasitas pemerintah daerah yang memadai, sumber daya yang cukup, dan partisipasi masyarakat yang aktif. Lanjut, bagaimana pemerintah daerah dapat memastikan bahwa daerah yang baru memiliki kapasitas sumber daya yang cukup untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan? Jadi, dengan beberapa cara. Yang pertama, yaitu pemerintah dapat membantu mengembangkan kapasitas pemerintah daerah baru melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk daerah baru. Yang ketiga, pemerintah dapat memberikan bantuan teknis dan pendampingan kepada daerah baru untuk membantu mereka dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Yang keempat, pemerintah dapat membantu mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif di daerah baru. Dan yang kelima, pemerintah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di daerah baru untuk memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan. Jelaskan yang dimaksud dengan urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum, serta berikan contohnya. Jadi, yang pertama urusan absolut. Urusan absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak dapat didelegasikan kepada pemerintahan daerah. Contohnya, pertahanan nasional, kebijakan luar negeri, dan keamanan nasional. Yang kedua, urusan konkuren. Urusan konkuren adalah
urusan yang menjadi kewenangan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam mengelola urusan ini. Contohnya, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang ketiga yaitu yang urusan umum. Urusan umum adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dapat dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah. Contohnya, pengelolaan pasar, pengelolaan taman kota, dan pengelolaan sampah. Nah, lanjut, apa tujuan dari terbentuknya daerah khusus? Tujuan dari terbentuknya daerah khusus dapat bervariasi tergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik. Berikut tujuan umum dari pembentukan daerah khusus, yaitu yang pertama, daerah khusus dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan memungkinkan pengelolaan yang lebih berfokus dan spesifik terhadap kebutuhan daerah tertentu. Yang kedua, daerah khusus dapat meningkatkan pelayanan publik dengan memungkinkan pengelolaan yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Yang ketiga, daerah khusus dapat dibentuk untuk mengatasi masalah khusus yang tidak dapat diatasi oleh pemerintah daerah, biasa seperti masalah keamanan, lingkungan, dan ekonomi. Yang keempat, daerah khusus dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dengan memungkinkan pengelolaan yang lebih fokus pada sektor-sektor ekonomi yang strategis. Dan yang kelima, daerah khusus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memungkinkan pengelolaan yang lebih berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam? Jadi, pemerintah daerah harus transparan dan terbuka dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam, dan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak merusak lingkungan dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam. Nah, yang terakhir, apakah wilayah Bahodopi termasuk kawasan khusus serta apa yang menandakan bahwa Bahodopi termasuk kawasan khusus? Jadi, beberapa indikator yang menandakan bahwa Bahodopi sebagai kawasan khusus yaitu pengembangan proyek strategis nasional, pembangunan pelabuhan industri, pabrik nikel, dan kawasan industri. Jadi, Bahodopi dapat dikategorikan sebagai kawasan khusus karena perannya dalam mendukung kegiatan industri dan ekonomi di Kabupaten Morowali. Mungkin sekian resume yang saya buat untuk memenuhi mata kuliah sistem pemerintahan daerah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.